Kembali lagi dengan saya Adi Setiawan. Dalam video panduan analisis data kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk skripsi dengan program SPSS. Ya, mengingatkan kembali bahwa pada video sebelumnya kita telah melakukan analisis deskriptif, uji normalitas, dan uji Paired Sample T-Test. Selanjutnya pada video kali ini, video yang keempat, kita akan melakukan uji homogenitas. Ya, seperti biasa, kita pahami terlebih dahulu tentang konsep dasar dalam uji homogenitas, di mana poin yang pertama adalah uji homogenitas itu bertujuan untuk mengetahui apakah suatu varian atau keberagaman data dari dua atau lebih kelompok bersifat homogen, sama atau heterogen, atau tidak sama. Kemudian data yang homogen itu merupakan salah satu syarat, bukan syarat mutlak dalam uji independent sample t-test, tetapi tetap penting dilakukan karena nanti dalam uji independent sample t-test itu ada dua output ya. Jadi output untuk data yang homogen dan untuk data yang tidak homogen. Jadi output mana yang akan kita maknai itu tergantung dari apakah data penelitian itu bersifat homogen atau tidak. Kemudian poin yang ketiga, dalam penelitian ini uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah varians data post-test kelas eksperimen dengan model pembelajaran deep learning dan data post-test kelas kontrol dengan model pembelajaran konvensional itu bersifat homogen atau tidak ya. Jadi ini merupakan data penelitiannya yang kita gunakan. Jadi nanti yang kita akan analisis uji homogenitas adalah data post-test kelas eksperimen dan data post-test kelas kontrolnya. Oke ya, ini datanya ya, data yang akan kita gunakan nanti. Itu data pre-test dan post-test kelas eksperimen dan pre-test dan post-test kelas kontrol. Ya, baik. Selanjutnya kita langsung aja menuju ke praktek. Ya. Saya akan melakukan praktek uji homogenitasnya untuk data penelitian dalam skripsi kita nantinya. Dari data ini kita memerlukan pengkodean data atau kategorisasi data, di mana untuk data post-test kelas eksperimen ya saya berikan kode 1 ya, ini sudah saya kasih kodenya. Post-test kelas kontrol saya berikan kode 2. Ya, ini dilakukan supaya nanti kita lebih mudah dalam uji homogenitas dalam SPSS. Kemudian saya buka untuk program SPSS-nya. Di sini saya menggunakan SPSS versi 18 ya. Di sini kemudian kita klik variable view. Pada bagian name yang pertama saya ketikkan hasil. Kemudian pada name yang kedua saya ketikkan kelas.
desimal kita ganti menjadi 0. Untuk bagian label, di bagian hasil saya ketikkan hasil belajar siswa. Pada kelas saya tuliskan kelas. Selanjutnya pada bagian values untuk variabel kelas saya klik sebelah sini, maka akan muncul peta dialog seperti ini ya. Value labels, untuk value saya ketikkan 1. Kemudian untuk label saya ketikkan post test kelas eksperimen menggunakan model deep learning. Kemudian saya klik add. Kemudian saya ketik dua, labelnya adalah post test kelas kontrol. Menggunakan model konvensional. Saya klik add, lalu saya pilih OK. Untuk opsi yang lainnya biarkan tetap default, kita tidak berubah apapun. Yang kita berikan variabel hanya name, desimal, label, dan values label. Itu hanya untuk kelas variabel kelas. Kemudian saya pilih data view. Sini sudah ada dua nama variabel, yakni variabel hasil belajar siswa dan variabel kelas. Saya akan memindahkan data variabel penelitian atau data penelitian yang ada di Excel tadi ke program SPSS ini ya. Kita buka ini data Excelnya. Ingat, kita hanya menggunakan data post test ya. Kita copy, saya copy dan paste di SPSS. Untuk kelasnya pengkodeannya adalah 1 ya, untuk kelas eksperimen. Copy kemudian kita pastekan ya. Kemudian saya copy lagi untuk data post test kelas kontrol. Saya pastekan di bawah hasil belajar siswa post test kelas eksperimen. Di sebelah kanannya kita masukkan kodenya adalah 2. Ya, seperti ini ya.
langkah-langkah penginputan data kita simpan dulu karena nanti berguna ketika kita akan melakukan uji independent sample test. Ya, saya simpan di dokumen, saya beri nama homogenitas data, homogenitas, saya beri save. Kemudian saya pilih analyze, lalu deskriptif statistik, kemudian saya pilih explore. Baik, di sini sudah muncul kotak dialog explore. Untuk data hasil belajar siswa saya pindahkan ke kolom dependent list, kemudian kelas saya pindah ke factor list, itu ya. Kemudian saya pilih plots, saya beri tanda pada power estimation seperti ini, lalu saya pilih continue, lalu saya pilih OK. Ya, di sini sudah muncul output SPSS. Kita tinggal melihat output uji homogenitas, kita geser ke bawah. Ya, ini ya hasilnya, test of homogenitas of variance. Inilah langkah-langkah melakukan uji homogenitas. Delete. Ya, nilai 0,314 nih. Artinya lebih besar dari 0,05. Ada cara lain lagi untuk mendeteksi homogen atau tidak, yaitu dengan memanfaatkan output one way ANOVA. Jadi kalau ada panduan yang menggunakan cara ini ataupun cara lain itu tidak masalah, yang jelas prinsipnya sama, yaitu untuk mendeteksi apakah varian data penelitian homogen atau tidak. Ya, saya tunjukkan caranya dari menu SPSS ini ya. Ya, kemudian saya pilih analyze. Ini cara lain melakukan uji homogenitas. Saya pilih comparison, lalu saya pilih one way ANOVA. Hasil belajar saya masukkan ke kolom dependent list, kelas saya masukkan ke factor list, kemudian saya pilih option, saya beri tanda centang pada homogeneity of variant test, kemudian saya pilih continue, lalu saya pilih OK. Ya, ini output uji homogenitas dengan cara yang kedua ya, atau test of homogeneity of variance. Nilai signifikansinya sama, yaitu 0,314, sama dengan cara yang pertama yang sudah kita lakukan. Jadi silakan memilih cara mana yang termudah untuk Anda lakukan untuk mendeteksi homogen atau tidaknya varian data penelitian Anda. Selanjutnya kita akan melakukan uji independent sample test di video selanjutnya. Terima kasih.